A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalam fil adani. Ini satu bab pada membicarakan berbicara pada saat azan. Jadi muazin yang ngeraos. Muazin ngeraos, ndik napa dengan si dengar azan ngeraos, tapi muazin sendiri. Wa takallama Sulaiman bin Darad. Telah berbicara oleh Sulaiman bin Suradin daripada Suradin fi azani di dalam salatnya. Artinya waktu fi azani pada waktu azannya. Waktu azannya sempat ngeraos. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Hasan, la ba'sa ayadhaka. Tidak mengapa kalau seorang yang muazin itu tertawa. Wa huwa yu'adzinu, padahal dia sedang azan. Au yuqimu, atau padahal dia sedang qomat. Dan jadi masalah, riri. Baik waktu azan maupun qomat. Haddatsana Musaddad, setelah bercerita pada kami Musaddad, qala haddatsana Hammad, telah bercerita pada kami oleh Hammad, an Ayyub, daripada Ayyub, wa Abdul Hamid, dan Abdul Hamid, sahibiz Zayyadi, yaitu adalah pemilik daripada Az-Zayyadi, wa Asim al-Ahwali, dan Asim al-Ahwali, an Abdullah ibn al-Harith, daripada Abdullah bin Harith, qala khatabana Ibnu Abbasin, telah mengkhitab, artinya telah mengkhutbahi kami oleh Abdullah bin Abbas, fi yaumir radgin, yaitu pada hari radg. Jadi kalimat radg ini telu sina logatan. Pertama zadgin, kedua radgin, ketelu radain. Arti zadgin, sadgin, kemudian zadgin, kemudian radain, ya pada ialah artinya arak atinul kalil, artinya arak neket rauk-rauk sekedi lantaran hujan. Marantan si terjadi lai. Lamun Ahmad bin Hambal sangat gati memberikan taisir, kemolahan kepada umat Islam. Sangat gati sudah permudah si Ahmad bin Hambal. Sehingga apabila lalu itu misal ke masjid dalam keadaan rintis-rintis hujan, ngadu payung atau mencara lain sekedar ngadu royong isi gedeng punti. Jadi arak kan tersit si hujan no deket lah semacam rauk le lampak naik. Jadi rauk ne yakin dia najis. Ya kotor kan, lagu dia najis. Rauk kan kerepok jadi lam negero. Kerepok doang sepentingnya adalah dia najis, kanggo dari tayamum. Jadi tata doang misalnya rauk-rauk nih si dekat-dekat karena kesitan-kesikan, lagu itu yakin bahwa di nara siliwatin teh kotoran. Maka kanggo sembahyang dalam keadaan berauk-rauk nih. Menurut Ahmad bin Hambal sangat mudah. Nah, cuma beliau di sopok waktu kena demena datang masjid, antina suruh salah sopo jamaah betan teh itu kan nyiram lainnya sekali tidak bersihan. Nah yang tidak basahin kan jak pelingi dia berbahasa tuan seh lamun semacam kersit-kersitan semacam ni kanggo terjauh ia solat dan sah solatan dia kata dia paran itu solat dalam keadaan kotor. Kanggo memang pesan beliau lagu lamun kusuru sidani bait kocor untuk ngelelik naik isi arak kersitan rauk ni adalah nani hukum warak ke dunia ni. Hukum warak no pangbaya, lamun si ngangguang hukum syarak. Jadi molah Ahmad bin Hambal. Kadang-kadang pun dekat arak darak-darak sekedik-sekedik lagu gerung. Darak jauh ni solat. Lamun memang wudu. Misal wudu ijulu wudu. Untuk apa? Nampak bembe. Terus ternyata bare dia bau bersih. Arak onos darat sekedik-kedik masih gerun. Pagerun. Jauh ni solat. Dia anggap ia sebagai suatu kotoran isi dan termaaf. Lagu tetap itu paran termaaf. Walaupun ia penggitan lagu wagru. Ia cara daripada beliau sangat mudah. Karena memang
Ad-dinu yusrun bahasa Rasulullah. Agama ini yang mudah. Cuma dindik permudah-mudah. Besar yang mengambil semudah daripada sesulit. Jelas. Karena Rasulullah sendiri berbahasa. Iza khtirtu bainal amrayni wa ahaduhuma aisaru min gairihi fahtaratul aisar. Lamun kutepiliin dua sesuatu, salah sopok daripada seduanya lebih molah, maka pasti aku pilih selebih molah no. Pasti aku lebih pilih selebih molah daripada si sengka. Walaupun mungkin sengka ini adalah akan mendapatkan pahala lebih besar karena al jaza bi qadril amal. Namun semolah ini adalah untuk apa? Untuk memberitahukan kepada umat manusia bahwa Islam nu ya molah cara terlaksana ia. Tidak sampai terkesan Islam ini sangat berat. Nundi nak kanggu, selapuk syirik, selapuk bid'ah, selapuk sesat. Onjak burung terbani tamu Islam ni. Daripada tamu Islam sesat aku jadi dengan ini akhirnya burung terbani tamu Islam. Jadi harus Islam ni ketampilan dalam bentuk sangat molah, sangat mudah dan sampai sangar kelihatan Islam. Faqala palamma balagal muadzinu, maka manakala sampai muadzin hayya 'alas shalah, mari datang kepada salat. Fa amarahu ayyunadi, maka memerintahkan dia bahwa dia ayyunadi. Dari damil hayya 'alas shalah, fa amarahu ayyunadi, maka memerintahkan dia untuk memanggil. As-salatu birijal, yaitu salat pirhali, yaitu pada dalam keadaan musafir maksudnya, pada kendaraan. Panazaral qaumu ba'duhum, maka memandang oleh kaum ba'duhum sebagian mereka ila ba'din, pada sebagian. Artinya dengan hayya 'alas shalah lapun pada mandang, artinya untuk melakukan sholat di atas kendaraan masing-masing. Dan kebetulan ini pada wahudu. Faqala, maka dia berkata, fa'ala hadza man huwa khairum minhu, maka telah melakukan hal ini oleh orang yang lebih baik daripadanya. Wa innaha azmatun, dan ini merupakan suatu azmah. Layak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewaktuna berhaji dalam sopo riwayat waktu umrah. Beliau melakukan tawaf dengan cara berkendaraan. Karena lain dengan Masjidil Haram di maraan tanaka. Ngadu tanak jama, tanak bangkat, tanak lendang. Pelataran Ka'bah nu Masjidil Haram. Jadi Rasulullah nunggang unta kan tawaf. Tawaf sai nunggang unta. Apakah Rasulullah dina kawaleka? Enggak. Rasulullah sehat. Suruh berari doang dengan Madinah tiap Mekah kau. Suwayan sehat. Lagu kendaraan kaduna. Tawaf yang adu unta. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ia kanggu dalam keadaan sehat berkendaraan. Misal dengan isi jari pejabat, jari presiden umpama. Ini berhaji. Tawaflah silakan. Ngadu motor GP bisa lagi kanggu. Kabah. Saya penting na tebeng ruangan. Ataupun ngumbe itu ngadu helikopter. Tawaf ngadu helikopter. Tawaf ngadu helikopter. Kanggu. Karena Islam itu adalah sangat menjamin, sangat mempermudah. Ndik nepang harus leka. Bahkan lamun dengan pang harus leka, justru temenggahin si Rasulullah. Arak sopok jamaah nina. Sahabat nina. Berangkat dengan Madinah untuk juk Mekah. Dia memilih taik kendaraan. Dia memilih taik. Dan leka nepun dia ngadu sandal. Untuk apa? Untuk mengetes diri sebenarnya. Lagu tersalang si Rasulullah. Apabila bau melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan. Dengan menggunakan kendaraan sampai Mekah. Maka lebih bagus kalau kendaraan. Bahkan misal arak dengan dalam munasik haji,
tersebut dengan si berangkat dengan penginapan tipe Padang Arafah, ngadu kendaraan, kemudian ngadu leka, ngadu cepat, maka justru isi gadu kendaraan ni ia si marak setekapong si malaikat dan padilan. Namun si leka nu justru marak tan si si selamani. Nah, itu adalah untuk menunjukkan bahwa Islam ini adalah sangat-sangat mudah. Dan kanggo terpersulit-sulit, lah mula-mula memang mudah nu kanggo, maka harus persulit. Nah, yang tidak maksud fa'ala hadza man huwa khairun minhu. Telah melakukan seperti ini orang yang lebih bagus daripadanya. Wa innaha azmatun, dan dia adalah merupakan suatu kesengajaan, dia pandai sengaja, merupakan suatu kekuatan tekad untuk melaksanakan dengan cara sebuah tabing permudahan. Qala al-muhaddits rahimahullah taala, babu adzanil a'ma. Inilah satu bab pada membicarakan azannya orang yang buta. Azannya orang buta. Idza kana lahu may yukhbiruhu, apabila ada orang yang memberitahukan kepadanya. Apabila ada orang yang memberitahukan kepadanya. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Maslamah. An Malik daripada Malik. An Ibn Syihab daripada Abdullah bin Syihab. An Salim daripada Salim bin Abdullah. Ana daripada Abdullah. An Abi daripada bapaknya. Anna Rasulullah SAW, bahwasan Rasulullah SAW qala bersabda, Inna Bilalan yu'azzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal azan di satu malam. Fakulu wasrabu. Lalu dia juga mengatakan, makan minumlah kalian. Hatta yunadi ibnu Ummi Maktum. Sehingga memandangkan azan, sehingga azan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ni, Abdullah memang arana. Arat semaran arana adalah Amrun. Amrun arana. Kemudian Arat mengatakan arana adalah Al-Husain. Husain. Lagu taranin Rasulullah SAW dengan aran Abdullah. Kumbenan teparan Ummi Maktum bin Ummi Maktum, bahkan Abdullah bin Ummi Maktum. Marak-maran aran dengan toana Ummi Maktum. Padahal aran amanan dak aran Ummi Maktum. Inana justru Atikah arana. Atikah bintu Abdullah Al-Mazumi. Atikah binti Abdullah Al-Mazumi. Justru Atikah binti Abdullah Al-Mazumi ini aran daripada papu Siti Aminah. Aran papu Siti Aminah Abdullah, apalah Atikah binti Abdullah Al-Mazumi. Aminah inan Rasulullah. Jadi inan daripada Aminah adalah Atikah binti Abdullah Al-Mazumi. Berarti berkeluar rapat Rasulullah kanca Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu kumbean depan Ummi Maktum. Maktumnya artinya kan ditutup. Ditutup cahaya matanya. Ditutup cahaya matanya depan Ummi Maktum. Ummi, apakah arti Ummi ini buta ataukah ibu? Padahal Ummi itu kadang-kadang artinya Ummi. Nabiul Ummi. Nabi yang tidak bisa baca tulis. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini arak si marannya ia buta dengan beruna tanakan. Ia buta dengan beruna tanakan. Arak semaran ia buta setelah perang Badar. Para perang Badar. Lakak buta Abdullah bin Ummi Maktum ni tetap bilu perang. Sampai peperangan di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, ia tahu milu perang. Tuno jakna arak marania langsung meninggal dunia di medan perang. Arak seberiwayatkan bahwa ia justru meninggal dunia di Bali. Tulakan di Bali, di Bali tahu meninggal dunia di dalam medan perang. Jadi Sayyidina Bilal
azan untuk memberitahukan tentang waktu sahur sebenarnya. Silahkan pada mangan nginem. Nah, baranglah munah azan Abdullah bin Maktum jadi berarti lah subuh tono ni. Ana subuh jak pada mentelah. Thumma qala, lalu dia berkata, wa kana rajulan a'ma, dan adalah dia Abdullah bin Maktum itulah seorang laki-laki yang buta. Hatta yuqala lahu, sehingga dikatakan baginya, la yunadi hatta yuqalu lahu, hatta yuqala lahu. Dia tidak akan mau azan kecuali kalau dikatakan baginya. Artinya warak waktu dia silakan azan. Perlu memilih azan. Perlu memilih azan. Asbahta, kau telah salat subuh, kau telah melaksanakan salat subuh. Qala al-muhaddits rahimallahu taala, babul azan ba'dal fajri. Ini satu bab menceritakan azan setelah fajar. Fajar ada dua. Al-fajru fajroni, bahasa Umar bin Khattab. Fajar ada dua fajar. Fajrun yajuzu lana ta'amu wa la yajuzu alaina salatu. Sopok fajar kita masih kanggo buka kenan, lagu di teman kanggo solat. Wa fajrun yajuzu lana salatu wa la yajuzu alaina ta'am. Satu fajar kita sudah boleh melakukan solat tapi tidak boleh makan. Jadi lamun fajar si pertama itu pada fajar kazib. Fajar kazib. Si kedua adalah fajar sadik. Fajar tetu. Kemudian fajar kazib, fajar aja-aja. Saya minat ya. Allah Taala berarti Allah Taala aja-aja. Para Allah berarti kanggo aja-aja Allah Taala. Dinuah aja-aja Allah Taala. Cuma istilah doang. Cuma mengatakan fajar kazib nu sebenarnya fajar semacam itu merupakan fajar pertama untuk pemberitahuan akan arahnya fajar kedua. Atau diman kanggo dengan sembahyang subuh, maksud lagu dengan masih kanggo ngelor karena diman arah waktu subuh. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik, telah bercerita pada kami oleh Malik. An-Nafi daripada Nafi, An Abdullah daripada Abdullah bin Amrin, anak daripada Amrin. Qala akhbarani Hafsatu, telah bercerita padaku oleh Hafsah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu kana idza itakafa al-muazzinu li subhi, adalah apabila iktikaf muazzin itu untuk salat subuh, wa ba'da subuh, dan nampak subuh, shalla raka'ataini, maka beliau salat 2 rakaat, khafifaini, yaitu dengan ringan, qabla an tuqama salatun, sebelum bahwa dilaksanakan salat subuh maksudnya. Berarti sembahyang qabliyah subuh ya laksananya secara singkat, ya semendak. Bahkan menurut satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun sembahyang qabliyah subuh no, setelah Al-Fatihah baca qul ya al-kafirun rakaat pertama, kemudian setelah rakaat kedua setelah Al-Fatihah adalah qul huwallahu ahad. Haddatsana Abu Nuaim, telah bercerita pada kami oleh Abu Nuaim. Qala haddatsana Syaiban, telah bercerita kepada kami oleh Syaiban. An Yahya daripada Yahya, an Ibni Salamah daripada Ibni Salamah, an Isa daripada Isa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini khafifaini. Adalah Rasulullah SAW salat 2 rakaat yang ringan, khafifataini. Bainan nida'i wal iqamah, antara azan dan iqamah. Berarti sembahyang qabliyah subuh kenanya. Min salati subhi, sebelum di antara azan dan iqamat pada waktu salat subuh. Nah, ini sih tahu masih berbeda pendapat para ulama tentang salat fajar. Jadi salat fajar itu sebagian ulama mengatakan salat subuh itu sendiri salat fajar. Terus arak qabliyah fajar sebelah qabliyah subuh. Dan arak mana qabliyah fajar itu adalah qabliyah sendiri man datang waktu fajar, di mana waktu subuh. Berarti
li saat netarahim dengan termasuk ya adalah pajar, qabliyah pajar. Nah iya sih kawin ini cara ringan. Nah apakah dia termasuk tu salat lail biasa? Lamun sebelum pajar tu. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malik. Telah bercerita pada kami oleh Malik. An Abdullah daripada Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar. An Abdullah daripada Abdullah bin Amrin. Daripada Abdullah bin Amrin. Anna Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda. Inna Bilalan yunadi. Sesungguhnya Bilal azan maksudnya menyadil itu. Bilailin pada satu malam. Fakulu wasrabu nih. Maka makanlah dan minumlah kalian. Hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Sehingga memanggil, artinya mengumandangkan suara oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Marantan hadis Sibrun. Jadi berarti Bilal ini azan adalah untuk menunjukkan waktu sahur. Waktu sahur. Atau misal lamun dia dari bulan Ramadan, maka untuk menunjukkan salat tahajud. Berbeda memang azan untuk salat tahajud dengan azan subuh. Lamun salat tahajud ni nara salatu khairum minan naum. Ni nara. Kemudian lamun subuh jelas as-salatu khairum minan naum. Ya untuk membedakan antara ni azan subuh, ni azan tahajud. Sehingga lamun azan tahajud ya berarti sekaligus untuk memberitahukan bahwa ini adalah di mana waktu subuh. Seolah-olah mengatakan pada anu dulu nyaur lamun milih solat, apa milih puasa jemaah pada nyaur. Adapun lamun Umar bin Khattab selalu mengatakan ana la atahassar tasahharu illa idza ja'al fajru. Idza ja'al fajru. Aku nendek kuah milih mangan sahur kecuali apabila nawah datang. Apabila akan datang ya, akan datang karena izanya zarfun lima yastaqbalu minaz zaman. Illa iza ja'a, kecuali apabila akan datang waktu sahur. Apabila akan datang waktu sahur. Kari sekedik waktu subuh majlisal fajrun. Apabila berarti ukurannya demena jerak nyaur wa datang waktu subuh. Menuntan Umar bin Khattab. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala kan salah satu daripada sunat dari puasa itu adalah takhirus sahur. Menunda pelaksanaan makan sahur. Makan sahur itu sendiri dapat pahala, menunda itu pun pahala sendiri. Berarti semakin rapat di pak waktu subuh tenyaur semakin belik pahala. Maka sebabnya inta saling berduduk memang penduduk silakan jam 3 lagu tahajud dulu. Tahajud. Lalu depan terawih dulu. Lalu depan witir dulu. Nah, barulah tuntas tahajud, kemudian witir, masih ada waktu baca ayat Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an sampai karing-karing semendak dengan waktu sahur dan tidak makan sahur. Apakah ini termasuk imsak? Imsak itu sebenarnya warak waktu. Kan imsak itu artinya menahan. Cuma itu kewaspadaan. Nanti dan kadang-kadang bare pas subuh dan nanti makan sahur. Hanya nanti arah imsak. Jadi sebenarnya dalam memang tepat waktu, tahu waktunya. Dia minta jerak sahur, subuh, ya bagus. Ya beli pahala. Inilah tentang masalah azan. Masih berlanjut tentang bicara masalah azan.